Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwati fillah, peserta daurah Surabaya Mengaji rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita coba bedah kitab, menyelesaikan kitab ini, yaitu kitab Nubdzah Ringkasan Fil Aqidatil Islamiyah, yaitu ringkasan akidah Islam, ringkasan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kenapa para ulama pada berlomba-lomba menulis kitab dalam masalah akidah, menunjukkan betapa pentingnya akidah bagi setiap muslim. Akidahnya harus benar, akidahnya harus lurus, tidak boleh salah sedikit pun. Makanya para ulama juga berlomba-lomba menyusun kitab akidah dari yang paling gampang, dari yang paling mudah untuk bisa dicerna. Dan termasuk salah satunya juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini sangat gampang, paham ya? Cuma dia berbentuk bahasa Arab. Kitabnya berbahasa Arab. Antum kalau ada PDF-nya bisa dibuka ya, sekalian nanti belajar bahasa Arab. Saking mudahnya bahasa Arab yang ada dalam kitab ini. Saking mudahnya bahasa Arab yang ada di dalam kitab ini, seakan-akan dia pondasi yang paling dasar sekali. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa kok nggak pakai terjemahan? Kenapa kok pakai bahasa Arab? Ya karena kita ini umat Islam ya. Bahasa kita bahasa apa? Bahasa Arab. Ana pernah bikin majelis berbahasa Arab. Yang ikut ya kayak antum-antum ini, yang notabene-nya nggak bisa berbahasa Arab. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan, habis itu nggak lanjut ya karena waktunya sangat padat sekali. Tapi hasilnya jamaah peserta yang ikut bahasa Arab itu yang ngaji kitab Ushul Tsalatsah atau Qawaid Arba, tapi langsung berbahasa Arab. Tiap hari ikut, akhirnya mereka tiap kali komunikasi ketemu Ustadz gitu nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Ya agak meliti, agak meliti. Jadi apa ya, intinya kita nggak perlu takut. Bahasa Arab itu mudah. Ana berkali-kali sampaikan, bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Cuma masalahnya mau atau tidak. Nah, ana paksakan kayak gitu juga akhirnya bisa. Ana juga sekarang punya majelis juga pada maghrib sampai isya. Itu juga majelis berbahasa Arab. Sekarang bahas kitab Tauhid di Al-Furqan sana, di kediaman ana. Setiap pada maghrib bikin majelis berbahasa Arab. Paham nggak paham pokoknya pakai bahasa Arab. Itu prinsip ana.
Dan sekarang Masya Allah lancar. Ya lancar. Jadi intinya kalau dipaksa insya Allah bisa. Nah antum tentunya orang Surabaya ya IQ-nya di atas rata-rata. Mosok menghadapi bahasa Arab gak wani gitu loh. Kalau bahasa Inggris kan enteng kan, gampang. Apalagi cuma bahasa Arab. Bahasa Inggris lebih sulit daripada bahasa Arab. Kenapa? Karena antara yang ditulis dengan yang dibaca beda. Tapi kalau bahasa Arab, antara yang ditulis dengan yang dibaca sama atau tidak? Sama. Bahasa Inggrisnya tulisannya understand. Bacanya apa? Understand. Ya, beda. Tapi kalau bahasa Arab, iya. Nubdatun fil aqidatil islamiyah. Sama antara tulisan dengan pengucapan sama. Jadi insya Allah biidznillah azza wa jalla kalau kita membiasakan diri dengan yang namanya bahasa Arab, insya Allah bisa, Pak. Baik. Kemudian kitab ini kitab dasar. Artinya apa? Karena saking dasarnya, antum kalau nanti baca sudah tahu isinya. Lah kok cuma gitu isinya, gitu nanti. Anak kasih gambaran umum, anak tanya sama antum, akidah Islam itu yang dibahas apa, Pak? Rukun iman berapa? Ada 6. Berapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, baik dan buruknya. Ini pembahasan inti akidah Islamiyah. 6 pondasi dasar ini, 6 rukun ini wajib benar satu per satu. Nggak boleh ada yang salah. Paham ya? Karena melenceng sedikit, nanti jatuhnya ke firqah yang sesat. Paham ya? Anak kasih gambaran. Nanti juga kita bahas insya Allah. Mengatakan Allah itu tidak bertempat. Allah itu ada tapi nggak bertempat. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping, nggak di depan, nggak di belakang. Pokoknya ada tapi nggak bertempat. Ini sesat atau tidak? Sesat. Jadi salah dikit aja, masuknya kemana? Ke firqah yang sesat. Jadi masalah rukun iman yang 6 ini nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Salah maka nggak ada toleransi. Ini yang namanya Hanifiyah, satu jalur tok, nggak menerima jalur yang lain. Tapi dalam masalah syariat atau masalah hukum atau perbuatan, maka sifatnya samahatun, gampang atau banyak toleransinya. Sholat nggak kuat berdiri maka duduk, paham ya? Jadi masalah akidah satu arah, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak pakai madhab-madhaban, satu madhab ahlus sunnah wal jamaah, paham ya? Tapi masalah perbuatan atau amaliyah, ada yang sholatnya di atas dada gini, ada yang di perut, ada yang di bawah pusar. Pernah lihat Pak? Semuanya ada. Itu tinggal milih, merojihkan pendapat yang mana. Atau misalnya sujudnya dengkul dulu atau tangan dulu. Sampai sini paham? Jadi dalam masalah amaliyah itu sangat gampang. Sangat apa? Sangat gampang, sangat toleransinya sangat tinggi. Tapi dalam masalah akidah sekali-kali tidak. Hanifiyah lurus. Tidak terima kanan atau kiri. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Sudah dibuka PDF-nya? Iya, sudah dibuka ya. Ini ada 80 halaman. Jadi kita agak ngebut bacanya. Tapi insya Allah gampang. Intinya iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini 6 perkara yang biasanya paling banyak dibahas. Itu iman kepada Allah dan iman kepada apa? Takdir. Ini yang paling banyak kesasar di 2 rukun ini. Paham ya? Ini yang paling banyak kesasar di 2 rukun ini. Adapun sisanya, ini yang kesasar adalah orang yang dablek bahasanya, mokong, gak mau nurut. Orang Yahudi gak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad, iman kepada Rasul. Walaupun tauhidnya benar, akidahnya benar, gak mau nerima Rasul sebagai utusan Allah, maka apa? Bukan bagian dari agama Islam. Tapi kalau yang takdir sama iman kepada Allah ini banyak syubhatnya di situ. Makanya harus apa? Harus dicermati secara benar biar tidak ada kesalahan.
Halaman yang ketiga, Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman amma ba'du. Sudah ketemu, Pak? Sudah ya? Sudah ketemu? Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memulai kitabnya dengan basmalah. Setelah basmalah dilanjutkan dengan apa? Dengan innal hamdalillah. Setelah itu dilanjutkan dengan apa? Dengan asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu dilanjutkan dengan apa? Dengan sholawat wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ini ada 4. Bismillah, kemudian innal hamdalillah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian sallallahu alaihi, salat kepada Nabi. 4 hal ini merupakan adab yang paling sempurna di dalam memulai sebuah karya tulis. Faham Pak ya? 4 hal ini merupakan adab yang paling sempurna di dalam memulai karya tulis. Dimulai pakai basmalah dulu. Adapun di dalam khutbah, muhadharah, ceramah dan yang lain-lain langsung dimulai dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah dan yang semisalnya. Bisa dibedakan Pak antara 2 hal ini. Jadi kalau tulisan dimulai pakai apa? Bismillah. Tapi kalau ucapan dimulai pakai apa? Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, apa Pak dalilnya Pak? Ada yang tahu dalilnya? Kenapa? Kalau nulis pakai bismillah ya? Allah mengawali kitab Allah dengan bismillah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Baik. Ada yang lain? Bagus jawabannya. Ada. Khutbah. Iya, khutbahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi yang tulisan kenapa dimulai pakai basmalah? Ini adatnya Rasul ketika ngirim surat risalah kepada para raja. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila azimir Rum. Dari Muhammad kepada pembesar Romawi. Contoh. Itu contohnya. Jadi kalau itu tulisan maka dimulai dengan apa? Dengan bismillah. Ini pun risalah. Sebuah risalah, sesuatu yang disampaikan kepada umat, maka dimulai dengan apa? Dengan basmalah. Makanya sebagian kitab itu ada yang dimulai dengan basmalah saja, tanpa pakai apa? Alhamdulillah dan seterusnya. Seperti apa? Kitab Tauhid, Qawaid Arba, Usul Thalathah dan kitab-kitab yang semisalnya. Tapi yang paling sempurna 4 Pak. Basmalah, kemudian hamdalah, kemudian syahadat, yang terakhir apa? Sholawat. Jadi seakan-akan ini mengajari kita adab. Jadi kalau mau memulai beramal itu dimulai dengan apa? Isti'anah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kepada to the point, tapi ada adab-adabnya. Ada muqaddimahnya, ada pemanasannya. Dan segala hal itu namanya ada pemanasannya semua ya. Ada muqaddimahnya. Ya atau tidak? Mau main bola juga ada muqaddimahnya, pemanasannya. Atau langsung masuk lapangan. Adabnya tetap apa? Pakai muqaddimah. Ini adab. Jadi kalau kita sambungkan itu ya semuanya apa? Nyambung. Semuanya nyambung. Amma ba'du, kemudian ini untuk perpindahan pembahasan. Amma ba'du. Fa inna ilmat tauhid asyraful ulum. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia. Wa ajalluha qadara. Kedudukannya paling tinggi. Wa awjabuha matlabah.
sesuatu yang dicari yang paling wajib. Jadi kalau kita cari nafkah itu wajib atau tidak? Wajib. Cari apa? Belajar fikih wajib atau tidak? Wajib. Maka yang paling wajib untuk dicari apa? Tauhid. Yang paling wajib untuk dicari apa? Tauhid. Li'annal ilma billah wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadih. Karena tauhid itu terkait dengan ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ilmu tentang hak-haknya Allah kepada kita itu apa? Kepada para hambanya. Wa li'annahu miftah thariq ila Allah Ta'ala, dan tauhid itu adalah miftah, kunci menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu tauhid, Pak, kira-kira kalau ibadah itu bisa tersapi dengan baik, benar atau tidak? Kayaknya kalau nggak kenal Allah Ta'ala, ibadah itu cuma formalitas. Karena tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pengantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Ya kalau sekarang ibadah hatinya goflah, lalai, dia sedang melakukan apa, membaca apa, dia nggak sadar, kira-kira dekat dengan Allah atau tidak? Sama seperti dia melalaikan, melupakan Allah Ta'ala, Allah pun juga melupakan dia. Allah musta'an. Ini kondisi kita hari ini karena saking banyaknya fitnah, sehingga sholat kita hari ini rata-rata sholat yang sifatnya apa? Formalitas. Beda dengan salaf kita dahulu kala, ibadah itu meresap betul-betul di dalam hati mereka. Untuk siapa mereka beribadah itu? Walidah, oleh karena itu ajma'atir rusul, semua rasul sepakat ala da'wati ilaihi, untuk mendakwahkan manusia ilaihi, kepada perkara tauhid ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad min rasul, dari seorang rasul pun, illa melainkan nuhi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada ilah sesembahan illa ana, kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesepakatan semua rasul. Wa syahida li nafsih, dan perkara tauhid ini Allah juga bersaksi atas dirinya sendiri, bil wahdaniyah, dengan keesaan. Wa syahida biha lahu malaikatuh, dan para malaikatnya juga bersaksi atas perkara ini. Wa ahlul ilmi, dan para ulama pun juga semuanya bersaksi atas perkara tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan kecuali hanya Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat semuanya juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu juga semuanya bersaksi. Berarti orang yang bodoh apakah dia akan bertauhid? Jawabannya tidak. Sampai sini paham Pak ya? Jadi orang yang berilmu yang bertauhid, orang bodoh tidak bertauhid. Gimana mentauhidkannya sedangkan dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa Rabbnya, siapa sesembahannya? La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada ilah kecuali hanya Dia yang maha mulia, maha bijaksana. Walamma kana hadza sya'nut tauhid, maka tatkala inilah perkaranya tauhid itu, kana lizaman ala kulli muslim, maka lazim, wajib atas setiap muslim, an ya'taniya bih, untuk perhatian kepada perkara tauhid ini, ta'alluman, baik mempelajarinya, wa ta'liman, mengajarkannya, wa tadabbura, menghayatinya, wa i'tiqadan, meyakininya, liyabni dinahu ala asasin salim, supaya dia membangun agamanya di atas pondasi yang selamat, wa tami'nan, tenang, wa taslim, penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yas'adu, sampai supaya dia bahagia, bithamaratihi, dengan hasil-hasil buah
dari tauhid tersebut, wa nataijihi dan hasil-hasilnya. Wallahu waliyut taufik, dan Allah lah waliyut taufik yang memiliki taufik untuk para hambanya. Ikhwati billah, azaniyallahu wa iyyakum. Itu muqaddimahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tadi pentingnya tauhid itu apa? Dia miftah untuk mengenali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menjadi agamanya para rasul, dakwanya para rasul. Allah bersaksi. Gini, Pak. Kalau yang bersaksi itu orang penting, ada orang penting, siapa yang antum cintai sehari ini dari orang penting tersebut? Sekarang, contohnya. Siapa, Pak? Sebutkan aja namanya. Siapa yang antum anggap dia orang yang mulia, yang berjasa kepada antum dari kalangan asatidzah gitu misalnya. Sebut saja Ustaz siapa? Abdul Hakim Thoyib datang kepada antum kemudian berkata, saya bersaksi antum orangnya baik. Bergetar gak hati antum? Seperti itu. Nah ini yang bersaksi siapa? Allah Ta'ala bersaksi atas apa? Perkara tauhid. Maka tauhid menjadi perkara yang penting. Berarti kalau tauhid itu perkaranya penting, berarti bagi kita penting atau tidak? Penting juga. Berarti kalau bagi Allah penting, lantas bagi kita gak penting, berarti yang salah siapa? Yang salah kita. Jadi segampang apapun pelajaran tauhid, Pak, semudah apapun ilmu tauhid itu wajib kita menimbangnya sebagai sesuatu yang penting. Jangan pernah sekali-kali menyepelekannya. Belajar kitab ini Allah sudah pernah. Belajar kitab ini gampang dan seterusnya. Ini menyepelekan namanya. Nggak penting itu biasanya. Anggapan seperti itu. Kita lanjutkan. Ad-dinul Islami, agama Islam. Agama Islam. Sudah dibaca, Pak? Ad-dinul Islami, agama Islam itu apa? Huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammad. Dia adalah agama yang Allah dengannya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatamallahu bihil adyan, dan Allah menutup dengannya seluruh agama, wa akmalahu li'ibadihi, Allah menyempurnakannya untuk semua hambanya, wa atamma bihi alaihimun ni'mah, Allah sempurnakan pula dengannya nikmat tersebut, wa radiyahu lahum dina, Allah pun ridha untuk mereka sebagai agama, fala yaqbalu min ahadin dina, Allah tidak menerima dari seorang pun agama siwahu selain agama Islam. Jadi agama Islam itu agama tauhid. Agama Islam itu isinya penyembahan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya bagaimana? Agama ini agama penutup semua agama. Berarti kalau ada yang mencari agama di luar agama ini maka tidak sah. Dia penutupnya. Namanya penutup, ya udah selesai di situ. Wa akmalahu li'ibadi. Allah sempurnakan dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad untuk semua hambanya. Jadi kalau dulu sebelum Nabi Muhammad ada syariat-syariat, maka Islam ini yang datang dengan kesempurnaan. Sempurna itu artinya apa, Pak? Wes jangkep, nggak butuh ditambahi lagi atau dikurangi lagi. Itu namanya sempurna. Berarti kalau ada yang cari di luar apa yang dibawakan Nabi Muhammad, berarti apa? Dia nggak sempurna. Paham ya? Siapapun yang mencari di luar apa yang dibawakan Nabi Muhammad, maka dia nggak sempurna. Tidak mendapatkan kesempurnaan. Yang ada kekurangan, ketidaktenangan, nikmatnya kurang, dan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada akhwat yang japri anak, entah dapat nomor anak dari siapa, mengatakan, Ustadz, ana mentelaah beberapa hadis. Akhirnya saya malah jadi bimbang. Kenapa? Karena saya ada pikiran yang kritis kepada hadis-hadis tersebut. Ini bukti ya. Artinya kritis kepada agama ini atau kepada dalil
kepada Nabi Muhammad alaihissalam, apalagi kepada Allah Ta'ala, hasilnya adalah apa? Ketidaksempurnaan. Paham ya? Yang wajib bagi kita apa? Kita pahami apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya alaihissalam. Kalau kita kritis, malah kita yang nanti binasa. Jadi kewajiban kita apa? Kita pahami. Jangan kita kritis. Dikit-dikit kritis, dikit-dikit kritis. Dan itu ada banyak contohnya. Ada banyak contohnya. Kemarin kritisnya masalah apa? Masalah Salim sama Abu Hudzaifah. Salim ini udah balik dan dia ada di rumahnya Abu Hudzaifah, dan di situ ada istrinya, alias kumpul ya, alias kumpul dengan serumah gitu sebagai budak. Paham ya? Jadi antum punya budak, anak muda, kemudian masuk dalam rumah. Di situ ada istri antum. Ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Enggak ridho. Kenapa? Bukan mahram. Maka istrinya Abu Hudzaifah pun datang kepada Nabi bertanya, ini gimana? Abu Hudzaifah enggak ridho. Lantas apa kata Rasul alaihissalam? Ya udah, ardi'i, susui dia. Nanti jadi mahram kamu. Susui dia. Antum dengar kata-kata kayak gini, ada pikiran negatif atau tidak? Ada pikiran negatif atau tidak? Ini buang. Jadi yang kayak model-model kayak gini sampai bersemayam di dada, hasilnya apa? Goncang. Akhirnya apa? Bimbang kepada agama Islam. Padahal nggak ada aib sedikit pun pada perbuatan Nabi alaihissalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul itu semuanya apa? Baik perbuatannya, ucapannya baik, tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya semuanya baik. Kalau ada perasaan nggak baik, berarti yang salah kita atau sumber dalilnya. Model berpikir kita yang salah. Emang menyusui itu harus apa? Harus minum langsung gitu kan? Enggak kan? Bisa taruh di gelas, kemudian diminum. Sampai sini paham? Kalau sudah begitu, sah atau tidak? Jadi mahramnya atau tidak? Jadi mahramnya atau tidak? Jadi mahramnya atau tidak? Ini kan udah gede kan? Udah gede, di atasnya 2 tahun tentunya, namanya balik. Salim ini udah balik. Kemudian kata Nabi disuruh menyusui, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini si akhwatnya, apa iya agama kita mengajarkan kepada asusila? Ya jawabannya enggak, yang salahnya itu ya berpikir itu. Sama sini paham ya? Karena menyusui itu tidak harus apa? Tidak harus minum langsung. Pakai gelas pun juga namanya apa? Menyusui. Dan para ulama berbeda pendapat apakah menyusui yang sudah besar itu sah atau tidak. Jumhur mengatakan tidak sah. Ibnu Taimiyah mengatakan sah. Jelas sampai sini ya? Sah. Ada yang mengatakan ini khusus untuk hadisnya Salim tadi, selainnya tidak. Khusus untuk dia, karena sifatnya apa? Pengkhususan. Nah, kalau kita mau menelaah hadis melihat syarahnya para ulama sebetulnya selesai. Tapi kalau kita lihat hadis kemudian kita langsung suudzon, berarti nanti yang rusak agama siapa? Agama kita. Dan tidak ada yang lebih sempurna daripada yang dibawakan oleh siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Jadi kalau ada prasangka yang jelek, langsung segera dibuang. Jangan dibiarkan. Itu berbahaya. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada agama kita. Al-yauma mana hadisnya? Mana ayatnya? Ini. Ya. Maka Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi kita adalah Rasul, jadi Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Agamanya penutup semua agama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho untuk kalian Islam sebagai
agama. Berarti agama kita sempurna. Selainnya maka tidak ada yang sempurna. Nah, agama kita itu apa? Yang disampaikan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama yang disampaikan Nabi nggak terima, apakah ada yang lebih sempurna? Jawabannya tidak. Makanya ahlu bid'ah mereka sama saja seperti apa? Menyiksa diri mereka sendiri, memberatkan atas diri mereka sendiri hal-hal yang tidak diwajibkan dalam agama Islam. Ngeluh mereka. Kenapa kok dikit-dikit uang dan seterusnya? Ngeluh mereka. Karena perbuatan mereka sendiri. Padahal agama kita sudah lengkap. Nikmatnya pun juga lengkap. Berarti kalau ada kegoncangan di dalam hati, itu nikmat atau tidak? Enggak. Kenapa? Salah mikirnya. Salah di dalam memahami nas. Maka hatinya goncang, enggak dapat nikmat. Makanya kalau kita pengen nikmat yang sempurna, satu-satunya apa? Pelajari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu kita dapati. Oh ternyata masalah hidup kita selama ini gara-gara ini. Kalau kita mempelajari hadis satu persatu, menelaah ayat satu persatu. Kita para asatidzah terus terang, kalau nggak ngajar ya kita nggak tahu keindahan Islam. Tapi dengan kita mengajar, baca kitab, maka satu persatu keindahan Islam itu muncul nampak di mata kita. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama untuk kalian. Berarti selain agama Islam Allah tidak ridha. Untuk siapa? Untuk kita semua. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna dina 'indallahi Islam. Agama itu di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain Islam dina sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini juga pernyataan lagi. Artinya sudah tidak ada harapan di luar agama Islam. Baik itu sifatnya kekufuran atau sifatnya bid'ah. Paham ya? Diterima atau tidak? Enggak. Bid'ah itu kufur atau tidak? Kufur atau tidak? Ada yang mukafir, ada yang tidak mukafir. Yang i'tiqad, yang akidah maka mukafir. Yang amaliyah maka dia tidak mukafir. Tapi itu sama-sama enggak diterima. Sama-sama apa? Tidak diterima. Hanya agama apa? Islam. Hanya yang dibawa Nabi yang diterima. Dan mereka semuanya rugi. Rugi ya berarti nggak dapat pahala, malah dapat ancaman. Wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nasi an yadinu lillahi ta'ala bih. Dan Allah telah mewajibkan ala jami'in nas, atas semua manusia, an yadinu lillah, supaya mereka yadinu itu din, menjadikan ucapan perbuatan mereka lillah, mereka tujukan untuk Allah Ta'ala. Sekarang kita di sini untuk siapa, Pak? Kita datang ke sini untuk siapa? Hukum asalnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Ini maknanya yadinulillah, menjadikan agamanya untuk Allah Ta'ala. Agama itu apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapan kita ini dinilai atau tidak? Dinilai. Guyon dinilai, kotor dinilai, yang bagus-bagus juga dinilai. Perbuatan kita juga dinilai. Masuk ke masjid dinilai. Datang ke lapangan main bola dinilai atau tidak? Dinilai. Pakai baju yang di atasnya aurat dinilai atau tidak? Dinilai. Semuanya dinilai. Itu maknanya agama. Jadi ucapan perbuatan kita semuanya dinilai. Itu agama. Ij'al, jadikan ini semua untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Yang baik-baik persembahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujukanlah, niatkanlah untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, yang firmannya ditujukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'ah.
Aku ini utusan Allah kepada kalian jami'an semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, yang mana semua langit dan bumi adalah miliknya Allah Ta'ala, kerajaannya Allah Ta'ala. La ilaha illahu, yang tiada ilah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya An-Nabi, yang merupakan Nabi Al-Ummi, yang gak baca, gak nulis. Alladzi yu'minu billah wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Dia. La'allakum tahtadun, supaya kalian dapat petunjuk, dapat hidayah. Fi Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi, tidaklah mendengar aku, ahadun, seorang pun, min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi maupun Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah termasuk apa? Penduduk api neraka. Jadi tidak ada pilihan kecuali apa? Kita totalitas beragama untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam apa yang dibawa Nabi itu yang kita pegang, kita amalkan. Tidak ngambil dari sumber-sumber yang lainnya. Kalau tidak, ini tidak ada pilihan bagi dia kecuali apa? Dia min ashabin nar wal imanu bih, dan mengimani perkara ini. Iman itu apa? Iman itu tasdiqu ma jaa bih ma'al qabul wal id'an. Iman itu adalah membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al qabul wal id'an, disertai dia menerima. Id'an itu dia tunduk, patuh, mau mengerjakannya. La mujarrad tasdiq, itu tidak cuma sekedar membenarkan saja. Walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bir Rasul. Oleh karena itu Abu Talib tidak dikatakan beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'a tasdiqihi lima ja'a bih, walaupun Abu Talib itu membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syahadatuhu, dan dia bersaksi juga bi annahu min khairil adyan, Islam ini adalah sebaik-baik agama. Jadi iman itu maknanya enggak cukup dia membenarkan tok, meyakini ini benar, tidak. Tapi wajib mengamalkannya juga, menerima juga. Abu Talib, Pak, Abu Talib pamannya Nabi Muhammad SAW itu sampai nyuruh nyuruh siapa? Ali. Apa yang dikatakan Abu Talib? Wahai Ali, saya benar-benar tahu Muhammad ini dia di atas kebenaran. Ikuti dia. Jadi berwasiat kepada siapa? Anaknya untuk ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sendiri nggak mau apa? Nggak mau ngikuti. Cuma menyadari ini benar, bersaksi ini benar, tapi nggak mau mengerjakan Islam, maka tidak dianggap beriman. Alias apa? Tetap masih dalam kondisi kafir. Mati pun mati dalam kondisi apa? Kafir. Sebagian orang menyatakan iman kepada Islam, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada ajarannya, tapi sebatas ucapan saja, di dalam tindak tanduk tingkah lakunya nggak mau nuruti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ketika diucapkan kullu bid'atin dholalah kullu dholalatin finnar, marah dia. Kalau ada orang khutbah mukadimahnya pakai ini, nggak suka dia. Ini nggak benar. Wong katanya cinta Nabi, iman kepada Nabi, ternyata dibawakan hadisnya Nabi, dia tidak suka. Ini kontradiktif antara ucapan dengan apa? Dengan ini yang ada di dalam hati. Jadi iman itu tidak sekedar membenarkan tok. Nggak ada manfaatnya. Harus apa? Harus antara daleman dan luar harus
sama. Wa dinul Islam, agama Islam mutadammin mencakup li jami'il masalih allati tadammanat al adyan sabiqah. Dia sudah mencakup semua maslahat. Maslahat itu apa? Maslahat itu hal yang baik yang bermanfaat untuk manusia. Sudah mencakup semua maslahat yang ada pada agama-agama sebelum Islam. Mutamayyizun 'alaiha, unggul di atas semua agama. Bi kaunihi shalihan likulli zaman wa makan. Di mana agama Islam ini syariatnya cocok untuk semua zaman, tempat, wa ummah dan kelompok manapun. Jadi nggak cuma orang Arab tok yang cocok untuk agama Islam, sampai kita bangsa Indonesia pun cocok dengan agama Islam yang isinya apa? Rahmatan lil alamin. Cocok, nggak ada pemberontakan dalam hadis. Udah pas. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menunjukkan khitabnya kepada Rasul alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepada kamu kitab bil haq, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah lewat dari zaman dahulu kala, minal kitab, dari kitab-kitab terdahulu, wa muhaimin alaih, dan berkuasa atas mereka. Jadi Islam itu datang menasikh, menghapuskan syariat-syariat yang ada pada zaman dahulu kala. Ini yang berkuasa, yaitu syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makan, dan maknanya agama ini cocok untuk semua zaman dan tempat, wa ummah dan umat, anna tamassuk bih, bahwasanya berpegang teguh pada agama ini, ajarannya ya, la yunafi masalihal ummah, tidak akan bertentangan dengan apa? Dengan maslahat yang diinginkan oleh manusia. Manusia itu pengen bahagia atau tidak, Pak? Semuanya kan pengen bahagia kan? Manusia itu pengen kaya atau tidak? Pengen kaya. Pengen rezekinya lancar atau tidak? Pengen rezekinya lancar. Nah, syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, kalau ditegakkan satu persatu, kira-kira mendolimi atau tidak? Tidak akan mendolimi siapapun. Dan masing-masing mendapatkan apa? Hasilnya secara maksimal dan berkah. Riba haram. Riba haram. Kenapa? Riba itu mendolimi orang yang lemah, mengenakkan orang yang punya modal gede. Ketika riba diharamkan, ini cocok untuk siapa? Semua manusia. Orang yang di atas pun juga mereka apa? Mereka tidak berdosa, tidak berbuat dolim, dan hartanya pun juga berkah, dan dia juga tidak banyak musuh. Kalau orang itu dia menghutangkan ribanya dengan cara, menghutangkan hartanya dengan cara riba, ya otomatis akan banyak musuhnya. Ada banyak yang mengincar orang tersebut. Baik, Anda lanjutkan. Fi ayyi zaman wa makan, di waktu kapanpun, tempat manapun, bal huwa salahu, justru maslahatnya, kebaikannya itu. Walaisa ma'na dzalika annahu khadi'un likulli zaman wa makan wa ummah. Bukan maknanya cocok untuk semua tempat, waktu dan umat itu. Agama ini bisa diotak-atik, dipakai sesuai dengan hawa nafsu. Waktunya kayak gini, maka nanti dipakai kayak gini. Tempatnya kayak gitu, maka dipakai seperti itu. Enggak seperti itu. Agama kita justru manusia wajib tunduk kepada agama. Bukan agamanya dipakai apa? Maslahat atau kepentingan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau waktu tertentu, atau tempat tertentu. Tidak. Agama kita ya agama kita, mau di Arab mau di Indonesia sama, nggak bisa dibeda-bedakan. Kama yuriduhu ba'dun nas, bagaimana sebagian orang pengen agama ini dipakai sebagai alat untuk apa? Alat kepentingan pribadi. Ini banyak manusia menjadikan agama sebagai alat kepentingan pribadi. Contoh ya, biar kaplingannya itu laris, biasanya dikasih embel-embel apa? Kapling syar'i contohnya. Kapling syar'i. Ini namanya minjem syariat untuk apa? Untuk dunia. Dan ini hukum asalnya nanti menyebabkan syariat itu atau agama itu jatuh kedudukannya di mata manusia.
Karena embel-embelnya syar'i, ternyata ketika masuk, loh kok banyak penyimpangan. Atau nggak sesuai dengan yang ditawarkan misalnya. Makanya dulu ketika Rasul alaihissalam mengutus pasukan perang, nanti kalian kalau ada apa-apa, jangan bawa-bawa nama Allah dan nama Rasulnya. Bawa nama kalian sendiri. Paham ya? Pakai nama inti sendiri, sehingga nanti kalau salah, yang salah inti. Jelas sampai sini? Jadi nggak usah bawa-bawa nama Allah dan nama Rasulnya. Dalam rangka apa? Menjaga wibawa kedudukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika embel-embel syariat itu dibawa-bawa, yang kena agama atau bukan? Agama jelas apa? Jelas kena. Makanya yang kita tawarkan itu ya yang promosi dari kita aja. Nggak usah kita bawa-bawa nama apa? Nama syariat. Biar nanti kalau ada kesalahan, yang salah siapa? Ana, antum, pribadi kita masing-masing, bukan agama Islam yang jadi korban. Wa dinul islami wa dinul haq alladhi dhamina Allah Ta'ala liman tamassaka bih haqqa tamassuk an yansurah. Dan agama Islam itu adalah agama yang hak, yang Allah telah menjaminnya bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya untuk Allah tolong. Wa yudhhirahu ala man siwah. Allah nampakkan atas yang selainnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu ala dini kulli, supaya Allah menampakkan agama ini di atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka benci, enggak suka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan sebelum mereka khalifah. Kenapa? Karena beriman kepada Allah dan beramal saleh. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah niscaya akan menancapkan agama ini yang Allah telah ridha untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan menggantikan kekhawatiran yang ada pada diri mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Aman kafara ba'da dzalika, dan siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi agama Islam, Allah telah menjamin siapa yang mau berpegang teguh kepada agama Islam, Allah akan tolong dia. Siapa yang berpegang teguh, Allah nampakkan dia, Allah angkat dia, unggulkan dia di atas yang selainnya. Orang-orang suka atau tidak suka, dia akan tampak, Allah tampakkan di atas semua manusia. Gini Pak, jadi orang itu pada asalnya, pada awalnya itu tidak nampak di tengah-tengah manusia. Anak antum sama ya, hukum asalnya manusia biasa, ya kan? Manusia biasa. Kenapa yang satu diangkat, diunggulkan sama Allah Ta'ala di dunia ya? Dan kenapa yang lainnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak diunggulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena apa? Karena ini mau menegakkan agama Allah Ta'ala, mengajarkan kebaikan, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempelajari agama Islam, mengajarkannya, menegakkan sunnah. Allah pun angkat mereka. Dan kita sudah menyaksikan ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Kenapa kita nunjuk ustadz ini, ustadz ini? Kenapa? Kenapa kok kita menyebut ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, atau syekh fulan, atau syekh fulan? Karena mereka sudah mau belajar, mempelajari agama Islam, menegakkannya, mendakwahkannya, sabar di atasnya. Allah angkat mereka.
Jadi kalau mau nolong agama Allah, Allah tolong dia. Dan Allah angkat dia di atas manusia-manusia yang lainnya. Dan masing-masing berdasarkan kadar sejauh mana dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur, kita lihat pada para asatidah yang Allah angkat derajat mereka. Allah angkat nama mereka di atas yang lainnya. Ya, kita lihat mereka ya, Masya Allah, memang benar-benar mereka di dalemannya itu baik. Karena dulu pas ketika masih di Madinah ya sama, dengar dari salah satu syekh yang sering menasihati anak dari Jazair ya. Beliau mengatakan sama anak, Firanda ini Masya Allah, ini benar orang ini sholat malamnya getol, rajin dan seterusnya. Dan kalau lihat cerita beliau sendiri, beliau rajin baca kitab, baca buku, bahkan sambil ngobrol pun bisa baca kitab. Dan kita tidak mentazkiyah siapapun, dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin benar Allah angkat mereka di atas yang lainnya karena daleman mereka, batin mereka benar-benar shadiq, jujur. Benar-benar ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun Allah angkat nama mereka. Walaupun hambatan yang terjal, tantangan yang luar biasa, ancaman-ancaman itu jangan dikira enggak tanpa ancaman. Ada. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, siapapun yang mau berpegang teguh pada agama ini, Allah tolong dia, Allah angkat dia di atas yang lainnya. Manusia suka atau enggak suka itu akan terjadi. Wa dinul islami, dan agama Islam itu aqidatan wa syariah. Baik dia mencakup akidah maupun mencakup syariat. Wa huwa kamil fi aqidati, dan dia sempurna di dalam akidahnya, wa syara'ihi, dan sempurna di dalam syariatnya juga. Lengkap agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat tadi yang sudah kita bahas. Ya'mur bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirik. Isinya agama Islam itu menyuruh kepada tauhid kepada Allah Ta'ala, melarang dari perbuatan kesyirikan. Wa ya'mur bi sidqi wa yanha 'anil kadzib. Menyuruh kepada yang jujur, yang benar, yanha 'anil kadzib, melarang dari yang namanya kedustaan. Ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil jur. Nyuruh kepada keadilan, melarang dari kedzaliman. Wal 'adlu huwal musawat bainal mutamatsilat wa tafriq bainal mukhtalifat. Adil itu penyamaan antara yang sama-sama, membedakan yang berbeda-beda. Laki-laki jelas beda sama wanita, maka laki-laki dapat dua kali lipat, wanita cuma satu dalam warisan. Jadi adil itu apa? Yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Gak bisa yang beda disamakan, yang sama dibedakan. Pun paham, Pak? Jadi yang berbeda yang dibedakan. Anak pertama sama anak terakhir, anak yang kuliah sama anak yang masih SD, sama atau tidak? Sama atau tidak, Pak? Beda. Maka nafkahnya pun beda. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang beda dibedakan, yang sama maka disamakan. Anak laki-laki dapat 2, anak cewek dapat 1. Itu namanya adil. Walaisal adlu al-musawat mutlaqah. Adil itu bukan maknanya sama secara mutlak. Kama yantiqu bihi ba'dun nas, bagaimana ucapan sebagian manusia hina yaqul, ketika dia mengucapkan dinul Islam dil musawat wa yutlaq. Agama Islam itu ya agama persamaan. Wa yutliq, kemudian dimutlakkan gitu aja. Fa inal musawat bain mukhtalafat jurun, karena menyamakan hal-hal yang berbeda justru itu kedzaliman. La ya'ti bihil Islam, Islam tidak datang dengan perkara itu. Wala yuhmad fa'iluh, dan pelakunya pun tidak bakal dipuji. Yang keempat, isinya syariat Islam dan akidahnya itu apa? Ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Menyuruh kepada yang amanah, melarang dari perbuatan khianat. Yang kelima, ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadr. Menyuruh untuk menunaikan janji dan melarang dari apa? Dari menusuk dari belakang. Yang keenam, ya'mur bi birril walidain wa yanha 'anil uquq. Menyuruh kepada berbakti kepada kedua orang tua, melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, ya'muru bisilatil arham. Menyuruh kepada menyambung tali silaturahim, wa humul aqarib, mereka adalah para kerabat. Wa yanha 'anil qati'ah.
melarang dari memutus ikatan silaturahim. Yang kedelapan, ya'muru bi husnil jiwar, menyuruh kepada bertetangga yang baik, wa yanha 'anis sayyi'i, melarang dari berbuat buruk di dalam bertetangga, saling menyakiti nggak boleh. Wa umumul qaul, sehingga dari 8 hal tadi gambaran Islam secara global ya, maka secara umum kita katakan Islam itu ya'mur bi kulli khuluqin fadil, menyuruh kepada segala hal yang dia itu baik. Wa yanha 'an kulli khuluqin safil, melarang dari semua hal yang dia sifatnya enggak baik. Wa ya'mur bi kulli amal shalih, menyuruh kepada semua amal soleh. Wa yanha 'an kulli amalin su, melarang dari semua perbuatan yang buruk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh perbuatan adil dan ihsan, wa ita'i dzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan melarang dari perbuatan yang buruk, kotor, jorok, wal munkar, dan kemungkaran, wal baghi, dan kedzaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, memberikan mau'izah kepada kalian supaya kalian ingat akan perkara-perkara ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi agama Islam itu mencakup akidah dan syariat. Syariat itu ranahnya nanti kepada rukun Islam, akidah itu nanti ranahnya kepada apa? Rukun iman. Ini agama kita. Jadi kita pun harus tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Thayyib. Sabar Pak ya. Lagi pertama belajar kitab Arab ya, atau sudah sering? Sabar, PDF-nya dibaca dan diikuti sampai mana? Halaman 10 ngikuti tau enggak Pak? Ngikut. Baik. Arkanul Islam, rukun Islam. Arkanul Islam, rukun Islam, asasuhu allati yanbani 'alaiha, ususuhu allati yanbani 'alaiha. Rukun Islam itu artinya usus, pondasi, yang dengan pondasi itu Islam terbangun di atasnya. Wahiyya khamsah, rukun Islam itu ada 5. Madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar, sudah disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ala an yuwahhidullah, yang pertama mentauhidkan Allah taala, fi riwayatin ala khamsin, riwayat yang lain ala khamsin, di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, bayar zakat. Wa siyami Ramadan, dan puasa Ramadan. Wal hajj, dan haji. Faqala rajul, maka ada laki-laki bertanya, al hajj wa siyami Ramadan, haji dan puasa Ramadan. Qala, maka Nabi menjawab, la, tidak, siyamu Ramadan wal hajj, akan tetapi puasa Ramadan dan haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, begitulah aku mendengarkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun Islam ada berapa Pak? Ada 5. Apa saja? Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, kemudian apa? Haji ke Baitullah. Selain 5 ini, maka dia bukan rukun Islam. Berbakti kepada orang tua itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Ibu-ibu wajib berbakti sama orang tuanya? Wajib atau tidak? Wajib, tidak gugur walaupun sudah jadi istrinya orang. Birrul walidain yang disebutkan setelah tauhid, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan tauhid, kemudian ihsan kepada kedua orang tua.
Apakah dia rukun Islam? Rukun Islam atau bukan? Bukan rukun Islam. Walaupun dia datang setelah perkara tauhid. Walaupun dia wajib. Jadi rukun Islam ya cuma 5 ini. Sisanya dia bukan rukun. Zakat fitrah itu rukun atau bukan? Zakat fitrah itu rukun Islam atau bukan? Rukun Islam atau bukan? Bukan. Faham ya? Zakat fitrah itu bukan rukun Islam, walaupun dia zakat. Dia bukan rukun Islam. Wajib atau tidak? Wajib. Atas setiap yang muslim dia wajib. Tapi dia bukan rukun Islam. Yang rukun Islam cuma 5 saja. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pintu masuknya Islam. Yang tidak mengucapkan la ilaha illallah maka dia belum apa? Belum Islam. Setelahnya menegakkan sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Apakah sholat malam itu dia rukun Islam? Rukun Islam atau bukan? Bukan. Sholat duha itu rukun Islam atau bukan? Bukan. Sholat id itu rukun Islam atau bukan? Rukun Islam atau bukan? Hah? Bukan. Sholat Jumat rukun Islam atau bukan? Sholat Jumat rukun Islam atau bukan? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Yang rukun Islam itu sholat 5 waktu. Tapi kalau datang Jumat maka duhurnya gugur, selesai. Gantinya apa? Jumat. Dan ibu-ibu tidak wajib Jumatan. Jadi yang rukun Islam cuma 5 ini. Apa? Sholat 5 waktu. Thayyib. Sholat selesai. Habis sholat apa? Zakat. Zakat ada berapa? Ada 2. Zakat mal sama zakat fitrah. Yang rukun Islam yang mana? Zakat mal. Zakat fitrah bukan rukun Islam. Zakat mal ada berapa? Yang pertama zakat harta, kedua emas perak ya harta tadi, pertanian, yang ketiga dagang, yang keempat ternak. Ini zakat mal. Zakat apa? Zakat harta. Ini rukun Islam. Mencapai nisab nggak bayar, ya sama saja dia sama saja apa? Dia meninggalkan rukun Islam. Berbahaya. Makanya zamannya Abu Bakar diperangi. Kenapa? Sholat zakat itu satu paket. Wa aqimus sholata wa atu zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Satu paketnya. Puasa Ramadan, yang rukun yang mana? Yang puasa Ramadan. Maka puasa nadar, puasa kafarat, walaupun dia wajib, dia bukan rukun Islam. Yang rukun yang mana? Puasa Ramadan. Kalau orang punya hutang puasa Ramadan kemudian dia lakukan pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9. Ini dia rukun Islam atau bukan? Rukun Islam atau bukan? Jawabannya iya ya, karena memang dia puasa Ramadan kan. Cuma ditunda pengerjaannya saja. Hakikatnya dia puasa Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah. Haji itu ada 2, ada yang besar, ada yang kecil. Yaitu haji yang bulan Dzulhijjah, adapun haji yang kecil adalah umrah. Maka umrah itu walaupun dia wajib, maka dia bukan rukun Islam. Yang rukun Islam apa? Haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Baik, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, amma syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun syahadat la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, fahiyya, dia itu adalah al-i'tiqadul jazimul mu'abbar anhu bil lisan bihadhihi syahadah. Syahadat itu adalah i'tiqad yang jazim, keyakinan yang benar-benar sudah nempel di dalam sanubari, yang dia akan diungkapkan dengan lisan. Dengan apa? Dengan syahadat, asyhadu. Jadi dia yakini dulu di dalam ya, sudah benar-benar yakin
la ilaha illallah, kemudian dia ucapkan dengan apa? Lisan dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ka'annahu yajzimuhu fi dzalika musyahid lahu. Seakan-akan dia benar-benar sudah menjazm itu, sedang melihatnya. Benar-benar sedang dalam kondisi melihat. Sekarang ya contohnya nonton TV gitu loh. Nonton TV itu benar-benar melihat atau tidak? Benar-benar melihat. Nah, seakan-akan kita benar-benar melihat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak sekedar pernyataan lisan saja, tapi benar-benar apa? Hati juga apa? Juga ikut meyakini hal tersebut. Tidak ada ilah yang dituju. Ilah itu apa? Yang dituju. Kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya, amal perbuatannya masih menuju kepada selain Allah Ta'ala, syahadatnya bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Harus sesuai antara keyakinan dengan ucapan. La ilaha illallah. Kalau cuma sekedar diucapkan saja, nanti ujung-ujungnya minta-minta sama yang di kuburan, tawasulan di sana, hatinya ini belum benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan dari kalimat ini, kalau sudah menyatakan cuma Allah saja, ya udah cuma sama Allah aja. Tidak pergi kepada yang selainnya. Itu maknanya la ilaha illallah. Wa innama ju'ilat hadhihi syahadah ruknan wahidan ma'a ta'addudul masyhud bih. Kenapa dua kalimat syahadat ini dijadikan sebagai satu rukun? Padahal yang disaksikan ada dua kan? Syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah dan syahadat apa? Muhammad Rasulullah. Ada dua syahadat, tapi kenapa kok cuma jadi satu rukun? Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Mungkin li'anna Rasul muballigh anillah. Rasul itu alaihi salatu wasallam dia penyampai, muballigh dari Allah Ta'ala. Fasyahadatu lahu bil ubudiyah war risalah min tamami syahadati la ilaha illallah. Maka seakan-akan kesaksian bahwasanya ubudiyah itu hanya miliknya Allah Ta'ala, dan risalah itu, kesaksian risalah itu sebagai penyempurna kesaksian ubudiyah lillahi ta'ala. Apa ini Pak maknanya Pak? Jadi kita punya dua syahadat ya, syahadat tauhid dan syahadat risalah. Syahadat tauhid itu apa? Syahadat tauhid itu kita bersyahadat, bersaksi satu-satunya yang disembah cuma Allah Ta'ala. Risalah kita bersaksi, risalah itu yang pegang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok jadi satu rukun? Ya karena kabar langit ini turunnya kepada siapa Pak? Kabar langit ini tidak turun kepada siapapun, tapi turunnya kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengakui risalah dia sebagai utusannya, sama saja mengakui apa? Tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia satu paket. Jelas Pak sampai sini Pak? Jadi dia satu paket. Maka tidak bisa dipisahkan antara tauhid dengan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma, dan bisa jadi li'anna hataini syahadataini asasus sihhatil amal, karena dua syahadat ini asas pondasi dasar sahnya amal ibadah, wa qabuliyah, dan diterimanya amal ibadah. Itla sihhatali amal, karena enggak sah amal perbuatan itu, wala qabul, enggak diterima, illa bil ikhlasi lillahi ta'ala, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, wal mutaba'ah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mutaba'ah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kenapa dua syahadat dianggap satu rukun? Ya karena amal ibadah itu diterima dengan apa? Dengan dua syarat, tauhid dan apa? Dan mutaba'ah. Ngikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ngikuti Rasul kalau nggak ngakui Rasul sebagai utusan, ya nggak bermanfaat.
Wajib mengimani Rasul sebagai utusan Allah sehingga dia ngikuti apa saja yang disampaikan oleh siapa? Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada utusan menyampaikan sesuatu dari atasan, ya utusan ini yang apa? Yang digugu dan dindel atau dipercaya. Bukan malah cari dari sumber yang lainnya. Nah, sekarang utusan itu satu-satunya cuma Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di dalam tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ya cuma lewat apa? Lewat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalur-jalur yang lainnya. Tidak pakai jalur yang lain. Fabil ikhlas, maka dengan ikhlas lillahi untuk Allah Ta'ala tatahaqqaq syahadat la ilaha illallah. Dengan itu terwujudlah syahadat la ilaha illallah. Wabil mutaba'ah, dengan mutaba'ah li Rasulillah, kepada Rasulullah, tahaqqaq syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka terwujudlah syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ini maknanya kenapa dua syahadat tadi dijadikan sebagai satu rukun. Ada dua alasan. Kenapa? Yang pertama, kenapa dua kalimat syahadat tadi dijadikan satu rukun? Kok tidak dua rukun tapi satu rukun? Kenapa? Yang pertama apa? Yang pertama belum nyambung. Ana ulangi, nampaknya antum banyak nggak baca kitabnya ya. Tapi apa yang baca kitabnya? Iya, monggo. Masya Allah, ahlan. Mengakui risalah tauhid ini lewat apa? Lewat risalah. Maka ngakui risalah sama saja dengan apa? Satu paket dengan apa? Dengan tauhid. Yang kedua sekalian, fadhol, yang baca kitab, fadhol, okay. Bisa jadi manusia yang mendapatkan alam lain itu hanya Rasulullah. Yang mendapatkan apa? Bisa jadi hanya Muhammad Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Iya, hanya lewat Rasulullah, sama kayak tadi jawabannya, sama. Ya, jadi risalah ini hanya lewat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya ngakui Nabi Muhammad sama saja seperti apa? Mengakui tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, karena syarat diterimanya amal itu dua, ikhlas dan mutaba'ah. Dan itu ada pada syahadat tauhid dan syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah. Baik, mana lanjutkan. Wa min thamarati hadhihi syahadatil azimah, dan termasuk hasil dari syahadat yang agung ini, hasilnya apa? Tahrirul qalbi, pembebasan hati, wan nafsi, dan jiwa, minarriq, dari perbudakan, lil makhlukin, kepada para makhluk, aminal ittiba' li ghairil mursalin, dan daripada mengikuti selain para rasul. Ana ulangi. Jadi hasil dari syahadat yang agung ini apa? Yang pertama, hati ini terbebas dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat dasar manusia itu suka menghambakan diri kepada selainnya, suka mengagungkan selainnya, gampang mengagungkan yang lain. Maka dengan syahadat la ilaha illallah yang kita agungkan cuma siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hasil dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kita tidak ada konsep mengikuti, nyontoh, kecuali hanya nyontoh siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum wajib ngikuti ana atau tidak? Ana tanya antum. Antum wajib ngikuti ana atau tidak? Atau ana wajib ngikuti antum atau tidak? Ya? Wajib atau tidak? Kadang wajib, kadang tidak. Kadang wajib, kadang tidak. Kapan wajibnya? Jika perbuatan ucapannya sama seperti
ucapan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tidak? Jika tidak sesuai dengan ucapan perbuatan Rasul Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa dipahami. Karena manusia itu dia gampang ngikuti, gampang nyontoh orang. Karena manusia itu makhluk yang paling gampang taklid, paling gampang apa? Niru. Ada apa yang dia anggap kok wah gitu maka dia tiru. Ada metode bisnis yang bagus, antum nyontoh atau tidak, Pak? Antum tiru kan? Metode dakwah yang jos, antum akan tiru. Maka dengan konsep syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dengan konsep ini kita hanya nyontoh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun hanya jadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sekarang ini di tengah-tengah umat itu banyak bermunculan konsep-konsep madhab, konsep-konsep apa? Jadi pengikutnya ulama fulan, ulama alan, ulama fulan dan seterusnya. Banyak atau tidak? Jawabannya sangat banyak. Dan ini cukup menyedihkan. Kenapa? Kok kita seakan-akan jadi budaknya selain Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mewajibkan kita jadi budaknya selain Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan kita wajib menghambakan diri atau merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Rasulnya alaihissalam di dalam mengikuti tata caranya atau di dalam berkelompok. Ini yang sesuatu yang menyedihkan. Manusia mengajak kepada madhab, ini benar atau tidak, Pak? Mengajak manusia kepada madhab. Ana tanya antum, fenomena bermadhab yang sekarang sedang panas. Bermadhab itu wajib atau tidak, Pak? Ana tanya antum, bermadhab itu wajib atau tidak? Ya? Wajib atau tidak? Bagi yang nggak berilmu wajib, bagi yang berilmu tidak wajib. Bermadhab itu yang tidak berilmu wajib bermadhab, yang berilmu tidak wajib bermadhab. Berarti madhab itu satu guru diikuti semuanya. Atau boleh madhab itu maknanya ngambil dari sini juga iya, dari sana juga iya. Yang mana, Pak, maknanya, Pak? Ya, yang mana? Yang kedua, ngambil dari sini juga dilakukan, dari sana juga dilakukan. Kalau itu konsepnya maka dikatakan hampir mendekati kebenaran. Kenapa? Dalam agama kita konsepnya konsep dalil. Mana yang sesuai dalil maka itu yang diambil. Makanya para ulama pun terkadang merojihkan perkara ini ikut madhab fulan. Dalam perkara ini ikut madhab yang lainnya. Kenapa? Konsepnya cari mana yang rojih yang paling mendekati apa? Mendekati kebenaran. Tidak taklid pada satu orang. Nah sekarang ada dakwah, ada ajakan ngikuti satu madhab tertentu. Kalau itu dalam rangka taksil itu belajar dasar fikih maka itu diperbolehkan. Tapi menjadikan pegangan agama madhab itu, maka itu perkara yang lain. Ini namanya sudah masuk adzan, anak cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Bi'idznillah azza wa jal. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.